Nah, Indonesian Blade ini adalah kumpulan orang-orang yang menyukai pisau. Dalam artian juga sebagai pengguna, kolektor, atau hanya penyuka baik dalam sisi fungsi, dari sisi seni maupun dari sisi desain, sekaligus juga metalurginya. Indonesian Blade ini satu komunitas di mana orang-orang penghobi pisau yang menyukai pisau berkumpul. Ada yang koleksi, ada yang seller, ada yang maker, segala macam berkumpul di sini untuk memajukan bilah Indonesia, intinya seperti itu. Awalnya sekali itu dia ada di sebuah komunitas pencinta alam di online, secara online. Di situ ada satu teman yang membuat suatu treat pencinta pisau. Jadi orang-orang memang pengguna dan memang tertarik dengan pisau, dia berkumpul di situ, berbicara, kita komunikasi secara online. Suatu saat kita ketemuan, kita bikin gathering, waktu itu hanya 7 orang. 7 orang termasuk saya, dengan Kang Dadan. Waktu itu hanya 7 orang, kita bahas semua gitu kan di situ. Makin lama makin berkembang, karena pergulirannya agak tinggi, akhirnya media online itu memberikan kita space untuk berdiri sendiri di bawah forum hobi. Sampai sekarang pun masih ada. Kita jadi ada sub treat hobi pisau. Sampai lembur. Kalau ya, bahasa kampungnya dimudahin. Iya, sama hobinya. Sebenarnya dasarnya adalah memang mungkin dari awal mereka memang sudah suka dengan pisau. Entah itu dilempar atau untuk meraut-raut atau memotong-motong sesuatu. Awalnya itu mungkin itu. Tapi setelah ada di komunitas kita masing-masing ketemu, kita tahu bahwa awal sekali yang kita ketemu itu memang user semua. Kebetulan seperti saya dengan latar belakang penggiat alam, itu kan pasti perlu sekali namanya pisau. Jadi, terutama kalau kita lagi ke gunung, ke pantai, ke apa, kalau nggak bawa pisau, waduh, repot. Apalagi dalam keadaan survival, itu pisau itu lebih dari teman. Saya bisa hidup dengan hanya 1 buah pisau. Tanpa makanan pun saya bisa hidup. Tapi kalau nggak ada pisau, ada makanan habis, kita mau cari kemana? Dengan alat bantu apa? Tapi dengan adanya pisau, saya bisa cari makanan. Di kita dari berbagai macam ukuran, dari berbagai macam jenis, dari yang paling sederhana sampai yang modern sekalipun. Dari yang buatan sendiri, buatan pandai lokal atau pandai kampung, sampai buatan luar negeri kita suka, kita punya. Ada beberapa teman memang kolektor, dia koleksi yang handmade lokal, dia koleksi yang buatan pabrikan dari luar juga ada, gitu. Dan kebanyakan dari pisau kecil sampai ke parang candung itu atau mandung panjang sekali, itu juga termasuk. Nah, di Indonesian Blade ini kan kita kan pengguna pisau. Nah, pisau itu bisa untuk motong, bisa untuk bacok, bisa untuk dilempar. Nah, makanya masuk ke throwing. Jadi masuknya ke lempar pisau, ke olahraga. Jadi kita masuk ke segmen olahraga lempar pisau. Kalau yang untuk bacok-membacok, daripada kita bacok-bacok sembarangan, dengan kita ikut ke Blade Sport. Jadi kita bikin satu segmen olahraga dengan kriteria bilah besar tertentu, dengan ukuran standar. Bahannya boleh bebas, tetapi semua standar, safety-nya juga standar, regulasinya semua standar. Kita bikin urutan segmen untuk cutting competition-nya. Dia nggak boleh digenggam seperti ini, tapi ditarik begini. Ini untuk menghindari bagian tajamnya. Konotasi pisau di mata orang-orang awam atau di Indonesia pada umumnya, pisau adalah senjata. Padahal tidak, karena pisau itu harkatnya adalah sebagai alat bantu. Pisau itu diciptakan pertama kali di zaman purbakala dulu, itu sebagai alat bantu, bukan sebagai senjata. Kita namain di sini kampus bambu. Kenapa dibilang kampus? Karena memang di sini ada tempat belajar.
Kita di sini belajar membuat sebuah pisau yang baik dan benar. Dari awalnya dari stock removal atau dari plat, pengerjaan cold work, jadi pengerjaan dingin istilah lokalnya. Dia hanya dari bar, dari plat gitu, kita bentuk dengan menggunakan gerinda atau gergaji besi atau segala macam gitu, sampai akhirnya berbentuk bilah. Ini, ya. Setelah itu kita masuk ke proses heat treatment atau proses panas. Nah, di situ kita nanti ada berbagai macam proses tergantung dari jenis bajanya. Karena masing-masing baja punya perlakuan berbeda untuk menghasilkan hasil tertentu yang seperti kita inginkan. Sekalipun bajanya sama, kita ingin hasil yang berbeda, caranya pun berbeda. Gitu. Kita beda perlakuan, beda pun juga hasilnya. Yang saya ketahui, pertama mungkin di belakang sini ada proses penempaan. Itu biasanya itu dari besi-besi bekas, biasanya kita tempa, kita luruskan. Tapi saya kurang menyukai proses dari itu karena prosesnya lama mungkin ya. Saya menyukai langsung dari bahannya itu dari besi yang udah jadi. Jadi kita tinggal bentuk, kita grinding, dari situ baru kita naik ke proses HT yaitu heat treatment. Dari heat treatment kita ke tempering, dari tempering finishing ke handle sama penajaman, dan terakhir pembuatan sarung pisaunya. Macam-macam mungkin ya. Kalau saya sendiri, saya bikin itu saya pakai sendiri. Kadang kalau misalnya sudah banyak atau tidak terpakai, banyak nganggurnya, saya biasanya oper ke teman atau saudara kalau yang membutuhkan, silahkan seperti itu. Tapi di sini mungkin banyak teman-teman mungkin yang bikin, dijual. Pertamanya mungkin koleksi, sudah nggak bosan mungkin mereka pakai, mereka biasanya dijual gitu, seperti itu.